Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sesuai dengan judul ataupun tajuk di video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya ya hari ini membuat satu report untuk seorang netizen yang telah berkomentar di dua video saya. Jadi ada dua video dia komentar dan itu saya rasa tidak patut untuk ditulis sebab memang tidak nyambung ya. Jadi saya tak buat reaction, saya akan ceritakan. Jadi tadi pagi pukul 10 saya bangun tidur. Biasalah kalau bangun tidur tuh tak kira pukul berapa saya akan cek notification. Saya akan cek ya mana-mana komentar yang tak baik tuh memang saya akan delete lah ya. Mana-mana komentar yang toksik itu saya akan block. Terkadang saya block ya ataupun saya delete. Jadi ada dua komentar dari netizen ini, kebetulan dia juga buat YouTube, dia ada channel YouTube yang baru dia buat ya kan. Dan saya rasa itu komentarnya memang tidak nyambung dengan video itu. So saya tunjuk dengan husband saya discuss dan husband saya kata memang ini tak patut pun sebab hal yang di komentarnya ini sangat sensitif di Malaysia ini ya. Jadi saya putuskan untuk membuat laporan atau report ke polis berdekatan dengan rumah. Jadi di situ saya bagi tahulah seperti apa kejadiannya ya. Lepas itu saya ceritakan dan mereka mengambillah respon tentang aduan saya ini, tentang report saya ini. Ya, saya ceritakan macam ni. Ya, lepas tu mereka tanyalah apakah kenal dengan orang yang komentar tu. Tak, saya cakap tak, saya memang tak kenal. Ya, lepas tu komentarnya itu memang tak nyambung. Sebab komentarnya itu di video satu itu ada di yang saya membahas mengenai band Raja. Yang kedua mengenai gaji dokter di Indonesia. Tapi dia tidak nyambung. Ya, dia tidak nyambung dan memang ini sudah keterlaluan. Saya banyak-banyak komentar kalau masih bisa saya delete, masih saya bisa maafkan, saya akan delete, saya maafkan. Tapi ini udah melampau sebab dia komentar memang sangat-sangat sensitif, sangat tak masuk akal lah ya. Itu memang macam saya bilang tak patutlah di komen seperti itu kalau dia berpendidikan lah. Jadi setelah saya buat report di balai polis itu, diambil aduan macam itu, diketiklah apa aduan saya, diambillah nomor paspor dan juga bukti sebab komentar akun YouTube dia, link YouTube dia saya sudah screenshot. Nah, saya sudah print. Maaf ya pemirsa kalau dengar suara mercun tuh sebab di luar orang tengah ramai yang main mercun biasa kan nak raya kan. Jadi gerbang-gerbang tuh tutup telinga aja lah pemirsa, biasalah ya kan. Oke lanjut. Jadi setelah dah di save laporan saya itu pihak PDRM yang menerima aduan saya tuh atau report saya itu menyuruh saya untuk menunggu ya dalam masa 5 atau 10 menit tadi saya menunggu sebab mereka ya petugas atau pihak berwajib di PDRM itu mereka langsung kirim ke IPD ya ataupun di bagian multimedia sebab ini kan di sosmed ya. Jadi saya tunggulah sebab hari itu juga saya harus jumpa dengan inspektur di IPD Subang. Ya, jadi setelah sudah menunggu 15 menit, inspektur tu dah telefon ke balai, so dia suruh saya untuk datang ke sana lah. Lepas tu saya datanglah ke sana. Saya datang ke sana sebenarnya tadi nggak sempat sebab husband saya ada kerja macam tak boleh lah kan, macam saya nak tunda. Tapi ya itu yang saya respectnya sebab apa? Saya belum lagi mencari nomor telefon inspektur tu. Inspektur tu dah telefon saya pemirsa ya. Telefon saya untuk segera datang ke balai polis atau IPD di Subang lah kan. Lepas tu saya cakap lah saya tak boleh datang lah tuan sebab anak saya
sekarang ni ada 2 orang tak ada yang jaga sebab husband saya pun kerja. Tapi inspektor tu kata tak apa, bawa saja anak kamu untuk datang ke sini sebab hal ini tak boleh ditunda karena sudah ada report daripada kamu macam tu kan. So saya bincanglah dengan husband saya kan. So husband saya relakanlah ya kan kepentingannya untuk masa tu hari ini untuk ditunda dulu kan. Kita utamakan dululah hal yang penting nih. Jadi sampailah saya di IPD Subang ya, masa saya parkir ya kan, saya berjalan. Biasalah kalau nak masuk ke balai polis tu kan ada pos penjagaan balai polis kan. Saya tanya dululah kan, macam tak izin macam tu nak masuk. Saya tanyalah, selamat petang tuan, saya nak jumpa dengan inspektor ini. Lepas tu ya, polis-polis kat situ, PDRM kat situ langsung tanya saya, kenapa ada kes scammer ke? Macam itu. Agaknya di sini ramai ya yang kena scammer kan. Lepas tu saya cakap lah, tak, bukan. Saya ada buat YouTube. Lepas tu saya nak buat satu report untuk seorang macam ni saya ceritalah kan. So dia orang suruh masuk. Lepas tu dalam balai tu pun saya tanya lagi dengan polis yang jaga. Ya kan, saya tanyalah, puan, maaf saya nak tanya inspektor ni ada di ruangan mana ya. Lepas tu polis tu katalah naik ke tingkat 1 macam ni macam tu kan. Apa yang saya nampak di situ ya, budi bahasa PDRM ya di Subang dan juga di tempat saya ni memang terbaik ya, sebab mereka langsung respon apa yang kita tanya ya, siapapun kita, dia orang langsung ambil tahu. So masa saya jumpa dengan inspektor tu di ruangan dia, saya ceritalah macam ni, macam ni, dan inspektor tu bagi tahulah untuk langkah selanjutnya dia orang akan hantar report saya tu ke SKMM ya kan, untuk ditindaklanjuti sebab ya orang tu berada di Malaysia ya. Tapi kalau saya baca dari tulisannya itu, saya yakin dia bukan orang Malaysia ya. Saya harap kalau nanti kena kutip, semoga dia ada dokumen lah yang lengkap kan. Jadi report tu pun saya sudah ambil ya. Terus yang satu lagi balai polis pegang lah. Apa yang saya nak ceritakan poinnya tu adalah saya sangat respect dengan PDRM di sini ya. Kita memerlukan mereka. Maksudnya saya ni buat report, saya nak buat aduan kan. Tapi semasa saya belum sampai ke IPD tu, inspektor tu call saya berkali-kali tau. Bermakna mereka memang ambil tahu tentang apa yang kita report. Jadi istilahnya dalam Malaysia ni ya, apapun aduan ya, sekalipun mau buat report kucing saya hilang, itu akan diambil tindakan, akan direspon. Lepas tu PDRM tu dia tak memandang orang ya kan. Dia tahu saya ni orang Indonesia, orang asing, tapi budi bahasa dia orang, saya sangat respect, betul tak? Saya sangat respect. Bukan saya nak cari muka, bukan saya nak puji sangat. Memang patut dipuji sebab kerja PDRM di sini sangat-sangat bagus. Patutlah ya masyarakatnya di sini, rakyat Malaysia itu sangat respect dengan polis-polis di Malaysia ni ya. Saya tak pernah dengar pun ya rakyat Malaysia ya tengking-tengking polis di sini, tak pernah. Mereka respect dengan petugas atau pihak berwajib di sini. Sebab tengoklah yang saya alami sendiri, pengalaman saya hari ini. Saya buat aduan tapi budi bahasa memang terjaga dari PDRM tersebut. Lagi-lagi inspektor tu, saya takkan cerita apa yang saya buat report tu mengenai apa. Dan saya takkan cerita nama inspektor tu sebab memang ini setengah disiasat. Apa yang saya nak cerita sekarang ni, saya just share agar kita di mana-mana pun ya, walaupun di negara orang ya, ataupun di perbatasan macam tu, tolong jaga tangan kita untuk berkomentar. Sebab tangan itulah yang bisa nanti memakan diri kita sendiri. Maksudnya ya, kalau kamu tidak suka dengan video itu,
Tidak perlu kamu untuk berkomentar yang tidak baik. Sebab di Malaysia ini, saya cerita di Malaysia ya, sebab di Malaysia ini kuat dengan undang-undang. Lihat saja, saya belum sampai ke IPD Subang sana, inspektur tuh berkali-kali telepon saya tahu. Bermakna dia orang memang care ya dengan setiap report yang dibuat oleh masyarakat di Malaysia ini. Apapun aduan itu mereka langsung ambil tindakan. Lagi-lagi kalau case-case yang sensitif ya, itu memang cepat lah. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat ya. Jangan lagi orang di luar sana yang tidak tahu mengenai PDRM ya, ataupun polis ataupun pihak berwajib di Malaysia ini, jangan buat andaian bahwasanya macam ni. Korang tak tahu bagaimana mereka merespon. Walaupun saya ini warga asing ya, mereka tetap merespon dengan baik, budi bahasa mereka, dan tidak lupa menasehati saya. Itu sangat awesome. Dan lagi ya, untuk membuat laporan atau report itu tidak ada bayar apa-apapun. Jadi saya sangat salut dengan tindakan inspektur dan juga polis-polis yang bekerja tadi merespon segala report saya. Sangat salut. Mereka memang tidak memandang kamu siapa, kamu dari mana begitu. Sebab di Malaysia ini kalau buat jahat, kalau buat salah memang ada hukumannya ya. Jadi itulah ya pemirsa, saya bukan nak memburukkan siapa, tapi alangkah baiknya kita kalau di sosial media hati-hatilah dalam berkomentar ya. Ini bukan sekali dua kali saya terima, udah berkali-kali. So tahap kesabaran orang itu ada batasnya. Oke. Jadi kalau tak suka skip saja, tak perlu kalian nak komentar apalagi hal-hal yang sensitif. Lihat saja ya, saya pergi ke balai polis area rumah saya, itu selesai buat report tuh pukul 1 ya kan. Diorang langsung call saya untuk pergi ke IPD di Subang sana. Dalam masa pukul 2 saya sampai. Memang tak makan masa lama diorang untuk mengambil tindakan. Itu terbaik. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Sebelum saya mengakhiri cerita dan pengalaman saya ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada polis-polis yang mengambil respon atau mengambil care tentang report saya tadi. Dan terima kasih juga kepada inspektur di IPD Subang sana. Sebab budi bahasa rakyat Malaysia tak kiralah rakyat biasa kah ataupun pihak-pihak yang berwajib itu sangat menjaga ya tata krama, tata bahasa, budi bahasa mereka itu memang sangat dijaga dengan baik. Jadi saya sangat bersyukur sebab saya bisa menumpang di Malaysia ini dengan yang undang-undangnya memang sangat ketat dan sangat terjaga. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa, sedikit dan banyaknya cerita saya mengenai apa yang saya alami hari ini. Tolong diambil yang jernihnya saja, yang keruhnya itu tolong buang. Ini pengalaman agar kita tetap lagi bijak dalam sosial media. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye-bye.